Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Salam dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah rahmat tersebut tercurah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sallallahu. Oke, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran. Namun sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, setelah kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita ambil manfaatnya. Selanjutnya Pak Guru mau cek dulu ini kehadiran. Bagaimana ketua kelas? Ada berapa orang yang tidak hadir ini? Satu orang Bu Guru, Pak Guru. Oh, satu orang ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ke depan yang tidak hadir pada hari ini bisa hadir pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana kabar anak-anak? Sudah sehat-sehat semua ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang Quran Surat Asy-Syams. Quran Surat Asy-Syams. Jadi Quran Surat Asy-Syams ini terdiri dari 15 ayat. Ayat 1 sampai 15. Namun pada kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan membahas atau menampilkan ayat 1 sampai ayat 10. Untuk sebelumnya, Pak Guru menginginkan atau ingin memberi tahukan kepada kalian bahwa tujuan kita pada hari ini, tujuan belajar kita pada hari ini adalah Pak Guru menginginkan kepada seluruh siswa dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kemudian tujuan yang kedua, Pak Guru harapkan kalian semua dapat mendemonstrasikan hafalan. Jadi menampilkan hafalan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Oke. Sebelum kita lanjutkan pokok pembahasannya, kita akan dengarkan dulu murotal seorang syekh yang membaca Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Pak Guru harapkan kalian mendengarkan dengan baik-baik dan mengetahui atau memperhatikan panjang pendeknya serta makharijul huruf di surat tersebut. Jadi silakan mendengarkan baik-baik ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
Oke, itulah Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Oke, minta tolong kepada Adi Irwan untuk menampilkan ayat atau Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 yang dibacakan tadi. Ya, ya tuh. Surat Asy-Syams ayat 1 ya. Oke, adik-adikku sekalian, bahwa untuk ayat pertama kita artikan demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Jadi ayat yang pertama Allah bersumpah dengan nama matahari. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Kemudian yang kedua, dan bulan apabila mengiringinya. Ayat yang kedua, ya, dan bulan, demi bulan apabila mengiringinya. Kemudian yang ayat yang ketiga, demi siang apabila menampakkannya. Yang keempat, demi malam apabila menutupinya. Jadi gelap gulita. Kemudian yang kelima, demi langit serta pembinaannya. Yang keenam, demi bumi serta penghamparannya. Kemudian ayat yang ketujuh, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ayat yang ke-8, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Yang ke-9, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Yang ke-10, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi apa yang ditampilkan tadi, ya, kita bisa mengambil manfaatnya. Kita mendengarkan pembelajarannya, bagaimana cara membaca panjang pendeknya. Pak Guru harapkan kepada kita sekalian, kalian semuanya bisa membaca dengan baik, kemudian dihafal, pelan-pelan hafalnya. Satu ayat, insya Allah beberapa jam mungkin, atau beberapa hari bisa menghafal dari ayat 1 sampai 10. Oke, selanjutnya. Allah SWT adalah zat yang maha agung dan maha berkuasa. Dengan kuasanya Allah mampu menciptakan langit dan bumi. Jadi begitulah kekuasaan dan rahmat Allah. Allah dapat menciptakan langit dan bumi serta isinya, termasuk kita. Sehingga ya, dalam pergantian siang dan malam itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Kemudian Allah SWT mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Sementara manusia adalah makhluk yang lemah. Jadi kekuasaan Allah itu sangat luas. Beda dengan kita manusia, makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Ya, termasuk juga banyak kesalahan. Al-basyaru maqanul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa, salah dan dosa. Itu ya. Kemudian Allah menghendaki sesuatu, pasti manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Allah juga zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk manusia. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Apakah apakah kita itu beriman ataupun tidak, Allah kasih. Allah maha rahman, Allah maha rahim. Allah maha pengasih dan Allah maha penyayang. Allah maha pengasih, Allah semua yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini, Allah kasih. Tapi tidak semua Allah sayang, gitu ya. Allah maha pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah maha penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Untuk itu, anak-anak sekalian, setelah kalian menghafal dan menganalisis serta mengetahui hikmah daripada Allah menciptakan bumi, langit, dan sejagat semua ini, semua jagat raya ini, sehingga kita harus beriman kepada Allah SWT. Ya, harus beriman kepada Allah SWT. Karena apa?
Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Sebagaimana sabda Nabi atau sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang dibacakan tadi, kemudian ditampilkan di layar, bahwa Quran Surat Asy-Syams ini diturunkan sebelum Nabi hijrah. Maka Surat Asy-Syams ini termasuk surat Makkiyah. Dan Surat Asy-Syams ini terdapat pada surat yang ke-91 dalam Al-Quran ya. Dinamakan Surat Asy-Syams karena ayat yang pertama disebutkan Asy-Syams yang artinya matahari. Jadi Asy-Syams ini dikatakan Surat Asy-Syams karena pada awal daripada surat ini, ayat yang pertama adalah Asy-Syams yang artinya matahari. Di dalam Quran Surat Asy-Syams dijelaskan tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan keberuntungan bagi orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Kira-kira siapa sih orang yang mensucikan diri? Mungkin anak-anak ada yang tahu? Siapa mereka yang mensucikan diri atau Pak mensucikan Guru. jiwa? Ya, silakan Adi Irwan. Yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan taat kepada perintah Allah, Pak Guru. Oh, bagus sekali. Mungkin ada yang lain, ada pendapat yang lain? Siapa sih orang yang mensucikan diri? Ya. Oke. Seperti yang dikatakan Adik Irwan tadi, bahwa orang-orang yang mensucikan diri adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Apakah itu sholat, mengaji, berbakti kepada orang tua, kemudian menjauhi maksiat, dan sebagainya. Kemudian celakalah bagi orang-orang yang berbuat atau mengotorinya. Berbuat maksiat maksudnya. Ya. Di sini ada dua yang Allah jelaskan dalam Quran Surat Asy-Syams ini. Ada dua versi. Yang pertama adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Siapa mereka? Orang-orang yang mensucikan diri. Apa contohnya? Contohnya adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, orang yang kedua adalah orang-orang yang rugi. Siapa mereka? Atau orang-orang yang celaka. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Sehingganya ketika Allah memerintahkan untuk sholat, kita sholat. Allah memerintahkan kita puasa. Sebaliknya, Allah melarang kita untuk minum khamar, kita jauhi. Allah melarang kita untuk judi, kita jauhi. Begitulah untuk mensucikan jiwa dan raga kita. Untuk itu, kepada adik sekalian, Pak Guru harapkan Quran Surat Asy-Syams ini, terutama pada ayat yang pertama dan 10 ini, Pak Guru harapkan untuk dihafal, kemudian dianalisis, dibaca dulu artinya, kemudian dianalisis apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari surat tersebut. Kadang-kadang ketika kita keluar rumah siang-siang ataupun malam, kita sempat berpikir, kita menghadap ke atas, ya, pada malam hari ada bintang, ada bulan, luar biasa ciptaan Allah. Kemudian ketika kita sholat juga, ya, ketika kita sholat kita bertakbir, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Berarti semua yang ada di dunia ini kecil, kecil di mata Allah, kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah hikmah daripada kita sholat, kita belajar, kita berbuat baik kepada orang tua, supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi begitu ya, anak sekalian. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran ini, mungkin ada pertanyaan dari adik sekalian. Silakan, Pak Guru beri waktu beberapa menit. Silakan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru tutup saja. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru harapkan untuk menyelesaikan tugas, insya Allah nanti Pak Guru kirim tugasnya di LKPD. Jadi silakan nanti diklik linknya. Kemudian setelah itu kalian kerjakan. Insya Allah minggu depan kita akan periksa, kita akan belajar kembali dan kita akan bahas materi-materi selanjutnya. Sebagai kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita wajib untuk bersyukur dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tetapi ingat, kalau kita kufur, kita tidak bersyukur, maka ingat kata Allah, azab Allah sangat pedih. Sebagaimana difirmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Pak Guru harapkan kalian belajar baik-baik untuk mencapai kesuksesan. Demikian, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.